Fajar itu doanya kan panjang. Itu bisa dibaca sesudah sholat subuh. Kalau tidak sempat baca doanya, cukup berzikir yang sudah ada zikirnya. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Aslinya itu subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, la ilaha illallah, astagfirullah 100 kali. Nggak pakai doa. Saya sendiri nggak mungkin saya doa panjang. Itu bisa dilakukan sesudah sholat subuh. Nggak pakai doa, nggak masalah. Yang penting tasbihnya. Saya pribadi itu pernah baca itu sampai subuh telat setengah jam, panjang. Kalau plus dikir, akhirnya saya tinggalkan doa. Timbul hanya tasbihnya saya baca subhanallah bihamdihi, subhanallah azim, la ilaha illallah, astagfirullah. Ketika kami meneliti selanjutnya, maka saya tambahkan sendiri. Itu tasbihnya malaikat. Subhanallah bihamdihi, subhanallah azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Saya taruh tengahnya baru la ilaha illallah, astagfirullah. Saya masukkan unsur itu. Ternyata itu bisa sampai kadang-kadang 60-70 baru adzan. Gak apa-apa, adzan lanjutkan aja sampai selesai 100. Ternyata kita dapat 50, tapi ketika 100 sudah adzan. Ya sholat aja nggak masalah. Tapi kita sudah mendapatkan nilai 3 kali itu sama dengan membaca doa dari subuh sampai maghrib. Amalan sesudah subuh sampai duhur itu hanya 3 kali saja. Subhanallah bihamdihi itu. Apalagi 60 kali. Jadi jangan khawatir apa yang dibaca, apa yang diinginkan, apa yang kita mampu. Paham ya? Kalau ingin baca, ya baca aja sudah sholat subuh. Ditambahkan doanya. Paham ya? Kalau WA ya nggak usah ngerantan itu kalau nggak berhadapan ini. Kalau soal itu tanya di WA susah saya jawab. Ilmu tidak bisa ditanyakan di WA, tapi ilmu itu ditanyakan langsung berhadapan. Yang penting kita ada sambung itu sama guru itu nggak boleh kan? Sama kamu tanya, ini amalan mazhab Imam Hanafi, Hambali, Al-Maliki, boleh dipakai. Pakai Imam Hambali, Hanafi, Syafi'i, Imam Malik. Imam Malik ini kan gurunya Imam Syafi'i. Imam Hambali, Hanafi, murid Imam Syafi'i. Imam Malik gurunya. Itu. Tetapi tetap mazhab kita Imam Syafi'i. Nah, itu yang penting. Bukan nggak boleh pakai imam. 4 imam diakui semua boleh. Contohnya nggak pakai qunut subuh. Imam siapa? Imam Ghazali. Nggak ada qunut. Ternyata kita subuh itu nggak pakai qunut. Boleh. Nggak ada larangan. Kenapa kamu nggak pakai qunut? Padahal kamu Imam Syafi'i. Gampang jawabannya, karena saya belum hafal. Iya Pak. Nah, ini yang nggak hafal, nggak pernah hafal itu. Begitu. Sah.
Pikir orang kalau subuh nggak pakai kunut itu nggak sah. Sah. Saya sering itu subuh itu kalau di kamar itu karena lagi ngantuk atau apa gitu ya, nggak pernah pakai kunut. Sampai Umi mengatakan, kok berapa kali kok kalian nggak pakai kunut? Katanya gitu. Saya tolong ini. Kunutnya dibaca sesudah sholat. Ya, gampang dong. Baru setelah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, baru doa kunut. Allahumma hdina fiman hadait, begitu. Ya. Jadi jangan diulang lagi. Tadi subuhnya saya pakai kunut, saya subuh lagi. Ya, goblok itu. Mana ada subuh 4 rakaat. Nah, daripada kamu subuh 2 kali kan mending kodok subuh. Nah, gitu. Iya. Tadi kan subuh, kunutnya hilang. Terus kamu ragu-ragu, kodok saja saya, tapi ada kunut. Double, data. Daripada saya gak sah tadi yang subuh. Nah, berarti kan sia-sia itu. Ngerti? Itu orang was-was. Orang was-was. Pokoknya apa yang kamu bisa baca, yang penting tidak semua amal bisa diamalkan. Yang penting mau apa yang ada ketentuan, persyaratan yang kita jalankan, yang kita mampu, sudah selesai. Gampang kok. Bagaimana orang yang nggak ngerti doa tadi? Begitu selesai sholat, pikir nggak ngerti apa-apa ngerti. Dia cuma doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina alhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Depannya gak ada salawatnya, gak dibuka alhamdulillah, gak ditutup dengan salawat. Gimana? Ditanya, kenapa kamu bisanya itu? Ya wong saya sudah bisanya itu. Saya suruh ngapalkan itu sudah pikun saya. Itu paham. Enak. Iya, itu orang pasrah. Orang pasrah tadi. Tapi sekarang kan mereka rasanya mami kan, tak pakai astagfirullah lagi, pakai ini, enggak. Maksud Fatihah, ibu sudah pakai sopo karu. Cepet-cepetan aja. Sebaik sama saya enak dan dapat terus. Kalau ini kan maaf Gus, Sayyidina Umar radhiyallahu pernah berkata, andaikan ibuku tidak pernah melahirkanku, kerana beliau sangat takut dengan Allah. Tapi kalau kita ini bila dalam keadaan dalam tekanan dan stres, lalu kadang-kadang kita berkata, ya Allah, kenapa seandainya aku tidak dilahirkan, apakah ini sudah dianggap berputus asa dan mengeluh dengan Allah dan dosanya besar? Itu orang putus asa. Keluhan itu putus asa. Putus asa ya? Iya. Kalau Sayyidina Umar bukan putus asa. Karena ketakutan dengan Allah. Kalau kita kan bukan takut sama Allah gitu. Takut karena masalah nggak selesai-selesai itu kan takut. Terlalu banyak masalah. Aduh, ini kembalikan lagi saya ke perut itu terus nggak ada masalah. Ini beda takut kita ini dengan takutnya Sayyidina Umar. Paham ya? Paham. Kadang-kadang rasa tuh masalahnya tidak berhenti. Nah, itu. Jadi takutnya masalah hati itu bukan takut Allah itu bukan. Takut masalah. Sampaikan untuk muhasabahnya, menghitung untung rugi, mengatakan riak pada setiap amal, mengatakan bangga pada diri sendiri,
dan butuh pengakuan manusia. Jadi disampaikan Gus, untuk mengatasi ketakutan ini dengan rasa takut beramal, bagaimana membedakannya Gus? Itu karena ada macam gini Gus, saya beramal tapi ketika saya dikatakan ria, saya menjadi takut mau beramal lagi, nanti dikatakan bagaimana? Ketika kita tahu bahwa amal itu kita ria, ya kita makin jelas. Maksudnya jelas untuk beramal walaupun itu ria, karena sampai betul-betul amal itu menjadi kebiasaan, ria itu akan hilang. Karena ria itu, sifat ria itu pasti pertama manusia itu ada kepentingan. Kembali jika beramal ada kepentingan, beramal lagi ada kepentingan, terus sampai betul-betul beramal hilang kepentingan. Nah kepentingan itu ria. Tapi kalau kita takut beramal karena kita ria, ya semakin ria. Orang yang beramal takut ria, ya, sehingga tidak beramal, itu lebih dari ria. Mana lebih buruk? Karena apa? Ria yang belum terwujud sudah dihimpun dalam hati. Hajar terus amal itu sampai hilang kepentingan, sehingga menjadi hobi. Oke. Kalau udah hobi, mana yang ria? Enggak ada kepentingan. Nah, kira-kira begitu. Tapi kalau ini satu ria, nah, jangan-jangan ria nggak jadi, jangan-jangan ria nggak jadi, ya terus ria. Om tidak melawan, berarti kan dia nggak melawan. Sama orang berpikir, guru saya berpikir, ini murid Imam Ghazali, mengeluh sama Imam Ghazali, saya ini berpikir, tapi susah untuk merasakan di hati, susah untuk hadir di hati. Apakah zikir saya ini berarti? Kalau hati saya ini saking kerasnya, zikir itu nggak sampai di hati, dan tidak bisa lagi berzikir dalam hati. Saya bisa cuma di lisan. Tersenyum dengan Ghazali. Kalau itu percuma, mending saya percuma karena tidak cocok dengan hati, tidak sama dengan hati. Percuma saya pikir ya desek, tidak diterima. Seperti tadi. Wahai hamba Allah, hai muridku, tidak semua manusia diberikan kelebihan-kelebihan yang sama dengan yang lainnya. Tapi kamu sangat beruntunglah selama lidahmu masih bisa berpikir, walaupun hatimu tidak berpikir. Minimal Allah menyelamatkan lidahmu itu daripada tidak manfaat. Itu kamu dapat nilai kebaikan dari pikir lisanmu, belum hatimu lalai. Bagaimana andai kata kamu tidak mau lagi berzikir dengan lidahmu, niscaya kamu mengucapkan satu kalimat-kalimat yang sia-sia, kalimat-kalimat yang tidak berharga, kalimat-kalimat yang tidak berarti, dan bisa terjadi terjerumus dalam dosa. Jadi tergantung level-level itu. Bagaimana cara menempatkan semua amal itu tergantung tingginya pemahaman batasan akal yang dimiliki.
Makanya kenapa kita nggak boleh menghukum seseorang dengan amalnya. Batas amal sekecil apapun, justru amal yang dianggap remeh itu bisa jadi itu adalah amal yang bisa menyelamatkan dari siksa api neraka, dan justru amal sedikit itu bisa masuk surga. Yang banyak tadi ternyata diisi ujub, ria, sombong, takabur dengan bangga diri tanpa disadari, akhirnya sifat meremehkan dan merendahkan orang lain, justru ini yang membawa masuk neraka. Nah, kan bingung lagi kita. Kebijakan diambil tadi, diambil yang paling kecil, yang betul-betul teliti bahwa ini amal soleh. Dianggap itu amal yang soleh, amal besar, padahal kecil bagi Allah. Sedangkan dianggap kecil bagi manusia, tapi besar bagi Allah. Ini yang susah dimengerti. Maka jangan meremehkan hal-hal apapun yang tujuannya itu beramal sampai lenyap sifat ria. Begitu. Paham ya? Ini saya ria. Saya tambah gak dilakoni. Ya sama saja. Orang ngaji bisa ria. Datang majelis bisa ria. Meninggalkan majelis ria. Ada yang benar. Karena di situ saya nggak senang sama orang di situ, saya nggak mengaji sama dia, sehingga nggak mengaji. Iya. Dia datang ngaji itu karena banyak yang lihat dia, banyak yang muji dia. Iya. Kamu tidak akan bisa terlepas daripada sifat riya itu selalu menghilangkan satu bentuk riya, akan muncul riya bentuk lain. Itulah tugas kita, selalu belajar terus menerus, tidak pernah lulus. Sekecil apapun kamu lenyapkan sifat riya, akan muncul bentuk lain. Lenyapkan lagi riya itu, akan muncul lagi bentuk lain yang tidak disadari oleh oknum pelaku. Ini hembusan-hembusan iblis setan tadi, agar manusia itu lenyap semua amal kebaikan, tidak melaksanakan lagi sifat itu, takut dengan sifat itu, lebih ria lagi, karena menghimpun penyakit itu lebih banyak lagi, dan tidak berusaha untuk mengetahuinya. Jadi jangan takut dengan perbuatan ria-ria itu sehingga kita tidak melakukan. Tapi sebenarnya dengan kesalahan yang banyak itu adalah obat. Obat daripada mengobati diri dari penyakit-penyakit itu. Tidak ada bisa mengobati diri manusia hati kecuali dirinya sendiri. Dan benar-benar diketahui oleh diri bahwa sesuatu yang menimpa tidak lain itu adalah ujian yang berat bagi orang-orang yang takwa di sisi Allah. Kalau dia tidak mengetahui bahwa ujian, maka dia lari dari ujian itu.
maka justru akan membuat kemarahan makarnya Allah kepadanya. Ya, teruskan apa yang menjadi kemampuan dan amal sampai betul-betul kita beramal karena hobi. Saya senang. Maka kamu terbebas dari sifat-sifat apa yang dibenci Allah. Kalau sudah senang, tidak melihat kelompok siapapun, orang sudah senang, maka terwujudlah cita-citanya bebas dari penyakit ria, begitu kira-kira. Jadi kuncinya jangan terhalang oleh apapun, makhluk, manusia, keadaan, kondisi, waktu, selama itu menuju jalan Allah, tidak ada yang menghalangi. Siapa di depanmu, siapa di sebelahmu, siapa yang di belakangmu. Kau bebaskan hatimu, kecuali Allah yang mengawasimu. Ya. Apa yang bertahan? Kalau bertahan sesuatu, nafsumu yang menguasaimu, nafsumu yang telah mengerjain kamu, sehingga kamu membatasi semua yang sifatnya yang tidak diperintah Allah untuk membatasi. Sungguh Allah tidak pernah membatasi. Dengan wasi'a kursi samawati wal ardh, aku tidak pernah kewalahan, tidak pernah saya merasa berat dengan mengatur langit dan bumi. Saking luasnya yang akan dititipkan hati itu sama orang mukmin, hatinya luas seperti lautan samudra. Pakai kapal, pakai anjing, pakai manusia, semua tenggelam, kelihatan biru semua. Kalau orang sudah mengetahui keluasan ilmu Allah, orang yang sempit hatinya berarti sangat picik dalam pemikiran dan sangat limit keterbatasannya, sehingga tidak bisa kemana-mana, cuma lingkup yang diketahui oleh dirinya sendiri dan bersama krukunya sendiri yang tidak pernah diakui oleh Allah. Wallahu a'lam.